Halo Happy Investor sekalian, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas di acara IPO Summary kita, di mana kali ini kita akan membahas satu IPO yang cukup ditunggu-tunggu nih oleh para investor di tanah air ya, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Terbuka atau Mitratel ya. Nanti kodenya yang digunakan adalah MTL atau MTEL. Oke, langsung aja kita lihat gimana sih summary dari prospektus perusahaannya. Oke, ini Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel seperti kita ketahui adalah salah satu anak perusahaan dari Telkom Indonesia ya, yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telco. Nah, Mitratel ini memulai masuki bisnis menara telekomunikasi sejak 2008 dan saat ini telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Nah, salah satu keunggulannya adalah seluruh atau semua operator seluler di Indonesia telah menjadi pelanggan atau tenan yang menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Jadi Telkomsel, Tri, Indosat, XL, Smartfren semuanya adalah tenan di Mitratel. Oke, Mitratel ini memiliki 6 portfolio utama: build to suit, colocation, reseller, project solution, managed service, dan digital services. Ini nanti akan kita lihat di berikutnya ya, di product services. Oke, ini jadi lini bisnis utamanya sebenarnya ada dua ya, terbagi dua untuk Mitratel. Yang pertama itu tower leasing, terdiri yang pertama dari makro tower, yaitu pembangunan menara baru ya, yang makro itu artinya lebih tinggi dari 30 meter. Berikutnya ada micro tower, itu sama small cell tower baru, yaitu di bawah 30 meter tingginya. Kemudian ada bisnis colocation, yaitu layanan penyewaan tower dengan menawarkan tower milik Mitratel untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Nah, yang terakhir untuk di tower leasing ini adalah bisnis reseller, yaitu layanan penyewaan tower dengan menawarkan tower pihak ketiga untuk kemudian dimanfaatkan oleh penyewa berikutnya. Nah, untuk lini bisnis besar berikutnya itu disebut related tower business ya. Jadi kalau yang pertama itu penyewaan, ini adalah bisnis-bisnis yang berkaitan lah dengan bisnis menara telco. Pertama ada project solution, terdiri dari fiber optic, tower related solution, mechanical and electrical, sama service solution. Lalu ada business managed services, ini sebenarnya adalah fungsi outsourcing ya di perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan performa bisnis sehingga kliennya, sumber daya di kliennya bisa dioptimalkan untuk fokus tujuan utamanya. Dan yang terakhir ini digital services ya, ini yang juga mungkin lagi ramai, itu layanan digital yang memanfaatkan teknologi digital seperti mini data center, edge computing, atau Internet of Things ya, IoT. Oke, sekarang kita masuk ke struktur IPO-nya. Jadi yang akan ditawarkan kurang lebih 25 miliar lembar ya. Ini setara dengan 29,85% dari modal ditempatkan setelah IPO. Nilai nominal 228 lembar. Nah, ini yang ditunggu untuk harga penawarannya masih yang diberikan berupa rentang ya. 775 sampai 975 rupiah per lembar. Jadi para happy investor tolong nanti dicek lagi makin dekat ke listingnya ya, berapa harga finalnya untuk IPO ini. Oke, jadi sehingga nih nilai IPO Mitratel ini jika memang dilaksanakan di harga atas, ini sebesar 24,9 triliun ya, sekaligus ini kalau terwujud akan menjadi nilai IPO terbesar ya, mengalahkan Bukalapak di bulan Agustus kemarin. Underwriter-nya BRI Dana Reksa dan Mandiri Sekuritas, tentu memang ini yang tergabung dalam sama-sama BUMN ya. Selain itu ada program Employee Stock Allocation juga maksimal 0,1% dan MESOP ya atau Management Employee Stock Option Plan maksimal 0,13%. Oke, untuk jadwal IPO-nya ini kita sedang berjalan book building ya. Insya Allah diharapkan tanggal efektif 12 November dengan masa IPO-nya diperkirakan 16 sampai 18 November. Lalu mungkin yang penting juga ditargetkan indikasi tanggal pencatatan di bursanya tanggal 22 November 2021. Oke, ini yang juga penting rencana penggunaan dana IPO-nya. Oke, 44% akan digunakan untuk belanja modal organik ya. Antara lain mengembangkan dan memperluas hubungan dengan pelanggan atau kolokasi, lalu pembangunan menara baru,
ekspansi ke teknologi dan layanan yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara. Oke, sisanya 56% kalau tadi organik, sekarang adalah untuk anorganik ya, yaitu antara lain tentu akuisisi strategis portfolio menara. Kita tahu memang sering terjadi jual beli menara ya di bisnis telekomunikasi di Indonesia. Lalu selain akuisisi menara, ada juga akuisisi strategis produk, teknologi, dan layanan baru yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara. Oke, kalau untuk competitive advantage-nya sebenarnya sih utamanya kalau kita rangkum adalah ya ini ya, sebagai anak usaha dari Telkom dan sekaligus merupakan penyedia bisnis menara terbesar ya. Ini artinya jaringan dia ada terluas lah. Kita sering dengar kalau Telkomsel itu biasanya jaringannya juga paling inilah ya, bisa mencakup ke daerah-daerah. Ya ini terutama salah satunya adalah disokong oleh jaringan nasional Mitratel yang paling luas ya. Itu saya rasa memang dari segi competitive advantage-nya yang utama adalah itu. Oke, untuk faktor risikonya, oke, sekali lagi mungkin yang utama aja yang kita tampilkan, yang kita bahas ya, adalah ini yang umum terjadi di bisnis operator ya, persaingan dan tekanan harga yang ketat dalam industri penyewaan menara telekomunikasi. Itu saya rasa mungkin yang perlu dicermati ya dari resiko utama perseroan. Oke, kita masuk ke segi finansialnya ya. Sebenarnya cukup bagus kalau dalam tahunan 3 tahun terakhir, baik pendapatan dan labanya konsisten bertumbuh ya. Sedangkan ini laporan yang digunakan kan per 30 Juni ini juga cukup baik, gross margin 49%, net profit margin 21%, itu tentu cukup menarik ya. ROI-nya juga masih double digit 10%. Nah, kalau untuk di neraca keuangan ini memang kita coba langsung lihat rasionya ya. Ini memang relatif likuiditasnya tidak besar ya. Sekali lagi ini tentu cukup normal untuk karakteristik perusahaan-perusahaan infrastruktur ya. Biasanya kan kita bahas kalau misalkan untuk perusahaan konstruksi dan ini juga untuk infrastruktur telekomunikasi ya. Memang biasanya karena padat modal mereka tingkat cash-nya tidak tinggi gitu ya, tidak besar gitu ya. Jadi ini tentu bisa dimaklumi karena ini memang merupakan bisnis infrastruktur itu perlu modal ya, atau padat modal lah istilahnya. Oke, terakhir kita lihat sedikit ya kisi-kisi valuasinya. Ini biasanya yang kita gunakan adalah untuk emiten menara telco ya, seperti misalkan tebik atau tower, itu kan kita yang digunakan adalah EV/EBITDA. Nah ini karena memang masih dalam rentang harga yaitu 775 sampai 975, kita ada sedikit perhitungannya, ini kita dapatkan rentang implikasi EV/EBITDA-nya juga antara 15,6 sampai dengan 19 kali gitu. Ini sebenarnya sedikit lebih mahal ya dibanding tebik atau tower ya. Tapi memang juga ada ini juga, kita harus ingat bahwa tadi competitive advantage-nya adalah dia yang paling besar gitu loh. Mitratel ini mungkin market leader-nya ya di bisnis menara telekomunikasi. Oke, mungkin sekian itu aja presentasi kami untuk IPO summary dari Mitratel. Sekali lagi ini karena bisa dipesan melalui IPO, silahkan untuk tentu bisa dipesan juga melalui kami NH Korindo Sekuritas. Sekali lagi mungkin teman-teman menjelang IPO lebih diperhatikan lagi ya info-informasi terbarunya mengenai proses IPO Mitratel ini, terutama tapi harga finalnya ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat berinvestasi. Terima kasih.